Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad Bersatu, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik nih dari Ibu Menteri Keuangan melalui siaran pers yang disampaikan Bapak Ibu. Nah, kita to the point. Jadi ada dua acuan informasi di video kali ini. Yang pertama, siaran pers dari Kementerian Keuangan. Yang kedua, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2025. Nah, seperti apa informasinya? Kita mulai dari yang pertama, siaran pers. Karena ini akan connect antara siaran pers dengan Peraturan Menteri Keuangan tadi, Bapak Ibu. Siaran pers ini dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui situs resminya. Ini bisa kita lihat di pojok kiri atas, kemenkeu.go.id. Ini menunjukkan bahwa domain.go.id adalah domain resmi milik pemerintah.government.id. Nah, dalam situs atau website resmi Kementerian Keuangan ini ada sebuah siaran pers. Apa isinya? Mari kita baca sama-sama, mari kita pahami sama-sama. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi ASN dan seterusnya. Kebijakan pemberian THR dan gaji 13 merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pegawainya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di paragraf yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di paragraf kelima, kita langsung ke paragraf kelima yang menjadi poin pembahasan kita. Untuk instansi pemerintah daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, serta paling banyak tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan, dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ada kalimat terakhir yang menjadi poin penting untuk guru, semua untuk guru sertifikasi ya, dan juga termasuk non-sertifikasi sebenarnya. Mari kita baca. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ya, serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. Jadi kalimat terakhir di paragraf ke-6 siaran pers ini itu jelas menunjukkan bahwa untuk guru ya yang tidak menerima tukin, di THR-nya itu ditambahkan 1 kali gaji pokok, 1 kali tunjangan profesi, untuk non sertifikasi 1 kali tamsil. Ya, seperti itu Bapak Ibu, tambahan penghasilan. Jadi memang ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan guru. Ada yang berbahagia di tahun 2024 kemarin karena menerima pencairan 2 kali gaji pokok karena 1 bulan di THR dan 1 kali di TPG, di gaji 13 tambahannya. Tapi di sisi lain banyak juga guru-guru yang bahkan menganggap berita ini adalah hoax terkait tambahan 1 kali gaji pokok. Karena di daerahnya tidak menerima, tidak ada pencairan di daerahnya. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Kalau dikatakan hoax tidak benar juga, karena regulasi secara resmi itu ada. Ketetapan dari pusat itu ada. Nah, yang menjadi persoalan adalah tidak pencairan di daerah Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Tentu pihak Pemdanya Bapak Ibu yang lebih mengetahui itu. Nah, seperti itu. Karena terbukti banyak daerah yang sudah pencairan tambahan ini. Tambahan 1 kali sertifikasi atau 100% ya kita mengenalnya Bapak. Selain siaran pers yang dimuat di website Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sebelumnya juga sudah yang terbaru itu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Apa isinya? Mari kita cek. Jadi, Kementerian Keuangan sudah secara resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji 13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Di mana di pasal 9 daripada Permenkeu ini adalah ayat 1 ya, ayat 1, tunjangan hari raya dan gaji 13 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, lantas di mana keterangan tunjangan sertifikasi untuk guru 1 bulannya?
Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di ayat 11 sebagai tambahan dari pasal ini. Jadi memang ada pasal yang menyebutkan. Mari kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di ayat 15 kami zoom supaya kita membacanya lebih jelas. Kita baca ayat 15. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tukin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi ada keterangan diberikan tambahan tunjangan profesi dalam 1 bulan, 1 kali gaji pokok tentunya. Nah, regulasi ini kemudian Bapak Ibu sama dengan regulasi tahun 2024. Jadi juga ada peraturan Menteri Keuangan di mana salah satu ayatnya adalah keterangannya begini. Ayat inilah yang kemudian menjadi landasan hukum, menjadi dasar hukum untuk penyaluran anggaran atau penganggaran 1 kali gaji pokok sertifikasi dalam THR di tahun 2024. Dan ternyata di 2025 ini kembali ada keterangan seperti ini. Ini artinya idealnya tahun 2025 kembali guru mendapatkan hal yang sama dengan tahun 2025, yaitu mendapatkan tambahan 1 kali tunjangan sertifikasi dalam THR dan gaji 13-nya Bapak Ibu. Peraturan ini Bapak Ibu adalah peraturan yang resmi ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan secara elektronik pada tanggal 12 Maret 2025. Di sini ada keterangannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sudah juga diundangkan Bapak Ibu oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Dengan demikian sudah ada 2 regulasi yang menyatakan bahwa guru di 2025 kembali mendapatkan THR tambahan 1 kali gaji pokok atau tambahan 1 kali tunjangan sertifikasi dalam THR dan gaji 13. Ya, sebelum keluar peraturan Menteri Keuangan ini didahului oleh peraturan pemerintah nomor 11 2025. Kalau ini peraturan dari presiden ya. Jadi duluan peraturan dari presiden kemudian menyusul dari Menteri Keuangan yang isinya adalah juknis. Di peraturan pemerintah nomor 11 2025 ini juga ada keterangan yang sama Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu di pasal 9 THR dan gaji 13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Sama tadi ya. Nah, di ayat 3 dalam peraturan ini juga ada ayat yang sama dengan peraturan Menteri Keuangan, yaitu dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak mendapatkan tukin, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, sama Bapak Ibu. Jadi ada 2 regulasi yang kemudian menjadi dasar ya, dasar hukum untuk penyaluran tambahan 100% ini. Kita mengenalnya dengan istilah 100%. Kenapa kemudian disebut 100% bagi Bapak Ibu yang belum memahami? 100% ini muncul istilah karena di 2023 regulasi ini sudah ada. Tapi dia tidak full 1 kali gaji pokok, hanya setengah dari gaji pokok. Dengan kata lain 50% pada saat itu. Nah, di 2024 ada perubahan lagi. Tidak 50% tapi full 1 kali gaji pokok. Nah, makanya disebut 100% full. Nah, di 2025 ini kembali sama. 1 kali gaji pokok artinya full, kembali 100%. 1 kali gaji pokok tunjangan sertifikasi Bapak Ibu.